Oh, Maka saya baru bisa ketahuan jamin siapa pemilik yang survei namanya bayaran IP? perubahan, yaitu Tal mungkin pilih Esai, capresnya, SMRC, yaitu kan Carta. Anies, Ganjar, dan Prabowo. Ini kan hanya satu yang perubahan. Ya. Maka Anies ini tidak mungkin melampaui 33%. Tidak mungkin melampaui 33%. Kenapa? Karena sampelnya udah cebong. Ya bisa jadi mereka tidak berbohong dalam hal survei, tetapi mereka telah tanda kutip ya memframing sampel. Saya nggak katakan manipulatif ya, tetapi memframing sampel. Sampelnya udah di framing. Nah ternyata, saya tunjukkan, saya punya data benar bahwa kalau survei calon presiden, Anies Baswedan tidak mungkin melampaui 33%. Bahkan sebenarnya kalau teori saya bilang, kalau seandainya dengan sampel yang ini, kalaupun Anies Baswedan hebat banget gitu ya, dia paling maksimal 33 ditambah 10. Jadi yang ini akan milik Anies Baswedan, berarti paling tinggi 43%. Kalau survei mereka dengan sampel ini. Oke lah, saya anggap 10% ini betul-betul memang floating. Dia nggak akan milih ke siapa-siapa, karena dia belum melihat program kerja dari masing-masing capres gitu ya. Maka angka Anies Baswedan kemungkinan maksimal 33%. Nah, kemudian saya lihat lagi survei mereka, survei SRMC, yang terakhir, ya dalam waktu yang sama, mereka mensurvei Prabowo, Ganjar, dan Anies. Nah, dugaan saya benar, maksimal 33%, ternyata di sini di bawahnya 21,7%. Ini dua slide yang berbeda ya, tidak ada dalam satu rilis yang sama, mereka buat rilis yang berbeda. Jadi SRMSI, Saiful Muljani Research and Consulting itu menjagokan Prabowo. Kenapa? Karena sampelnya tadi cebongnya 57%, pro pemerintahnya 57%, 33%-nya oposisi. Ternyata yang 33% itu ya tertangkap 21,7% itu memilih Anies Baswedan. Jadi tidak melampaui dari 33%. Makanya saya katakan tidak ada bedanya survei yang berbiaya mahal atau yang terkenal punya track record SMRC ini dengan surveinya ILC. Menurut saya nggak ada bedanya. Sama juga saya juga melakukan survei di Twitter saya, itu nggak ada bedanya. Karena sampelnya bukan mewakili populasi Indonesia. Oke, Bang. Dia hanya mewakili ya, apalagi kayak begini ya, orang-orang yang sudah ditarget gini. Nah, kalau saya coba lihat yang tidak memilih 10%, ini kan setara yang floating 10%. Nah, nanti kita akan lihat dari 27% cebong itu terbagi antara Ganjar dan Prabowo. Tapi siapakah yang akan menerima lebih banyak? Kemudian yang suara Anies yang 33% yang tadi oposan tadi itu terbagi antara Anies Baswedan dengan Prabowo. Nanti berapa yang dapat Prabowo dan berapa yang dapat Anies? Nanti mungkin di segmen berikutnya kita bisa diskusi. Oke, mantap. Saya kira sampai situ dulu. Siap, Bang. Ini pertanyaannya. Pertanyaan lanjutan maksudnya adalah bahwa dari mana keyakinan Bang Matnur melihat bahwa SMRC ini sudah mengkategorikan samplingnya dari tadi 53% ini, 33% ini. Padahal kan tentu ini logika publik saja gitu kalau kita lihat di saya juga sama. Ya, menurut saya mereka mungkin punya survei yang mereka lakukan beneran ya, tetapi itu nggak dipublish. Mungkin hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mungkin. Tetapi kan kita bisa melihat begini, kita pakai yang namanya public sense ya, atau common sense, bahwa kalau kita lihat sebetulnya ada perbandingan yang lain angka kepuasan ya, cuma saya nggak punya slide-nya ya. Angka kepuasan pemerintah itu relatif dalam surveinya SMRC itu relatif stabil dan tinggi. Betul. Nah, meskipun ada kebijakan pemerintah yang tidak populis seperti menaikkan BBM, tapi mereka survei juga dalam periode itu juga tetap tinggi. Ini kan common sense saja, kalau kebijakan pemerintah tidak populis, pasti ya kesenangan atau kepuasan rakyat kepada pemerintah kan turun. Tapi di sana dia tidak naik, tidak turun. Ya ada turun sedikit aja. Tetapi dia tinggi tetap. Nah, besar kemungkinan saya punya dugaan adalah ini sampelnya yang mereka klaim inilah sampel yang terbaik, tetapi sebenarnya sampelnya udah bias.
Jadi data sampel yang mereka punya yang 1.200, jadi rata-rata lembaga survei itu 1.200 sampel, itu 1.200 itu ya sudah terkategori dengan komposisi tadi. 57% itu adalah pro pemerintah, 33% itu adalah yang anti pemerintah atau oposisi pemerintah, 10% yang floating. Dia nggak punya tikap lah gitu.